بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idih wa na'udzu billahi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lakukan hal yang kita sukai tanpa melihat aturan-aturan atau rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan berbuat tagha, tughyan, yaitu akan berbuat semena-mena. Semau dia, apa yang dia buat terserah dia. Kapan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia lihat dia mampu untuk melakukan segala hal yang dia inginkan, didapatkan, diraih, maka saat itulah manusia dia akan tagha atau tughyan, akan berbuat yang berlebih-lebihan terhadap dirinya. Maka ikhwan fillah, agar kita tidak tercapai, tidak sampai dalam taraf tersebut, maka kita perlu sering-sering mengingat jati diri kita. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang jati diri kita. Kenapa kita perlu belajar begitu? Supaya kita tidak sombong dan tidak ujub dengan apa yang kita raih saat ini. Di antaranya ayat tadi seperti Allah mengatakan, wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti di ayat yang lain Allah mengatakan, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datangkah kabar kepada kalian tentang suatu masa yang mana kalian itu tidak pernah disebut-sebut. Ikhwan, penciptaan manusia ini belakangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menciptakan malaikat dari cahaya, kemudian menciptakan jin dari api, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah mengatakan hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datangkah kabar kepada kalian tentang suatu masa di mana pada masa tersebut kalian itu belum pernah disebut-sebut. Ada suatu yang dia tidak ada tapi disebut-sebut. Ini penting. Misalnya dikatakan bahwasanya nanti akan dibangun mall di situ. Berarti kita paham nanti di situ ada mall meskipun bangunannya belum ada. Kita ini tidak pernah disebut. Artinya Adam enggak ada. Tidak ada. Kita pernah di tahap seperti itu. Artinya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tuh enggak butuh sama kita. Kalau Allah menyediakan kita sebagai manusia, tidak ada di atas muka bumi, tidak ada dalam penciptaan, Allah tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami ciptakan manusia dari apa? Dari air mani yang bercampur. Dijelaskan oleh ahli tafsir, itu percampuran antara air mani dan sel telur wanita. Summa nabtali, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia pendengaran dan juga penglihatan. Di sini saya ingin sampaikan apa? Poin pertama, kita ini dulu nggak ada. Terus kita mau sombong ngapain? Sekarang udah bisa punya ini, udah punya itu, ngapain kita sombong? Kemudian yang kedua, kita ini diciptakan dari apa? Air mani. Air yang hina. Air yang sangat hina. Terus ngapain kita sombong? Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nabtali." Kita ini diuji sebenarnya. Kita diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran dan Allah juga memberikan kita penglihatan. Itu gunanya apa? Agar dakwah sampai ke kita. Apakah kita mau taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ataukah kita membangkang ataukah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara beberapa hal dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hakikat kita sebagai manusia. Namun yang pada kesempatan kali ini yang saya ingin sampaikan, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hakikat manusia secara sedikit lebih detail. Itu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang kalau kita lihat hadis ini juga dimaktubkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in
An-Nawawiyah. Itu hadis ke-24. Hadis ini secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat manusia, kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala agar kita paham siapakah kita ini dan siapakah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku itu mengharamkan kezaliman atas diriku. Perhatikan jamaah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan ya ibadi. Ya ibadi berarti artinya wahai hamba-hambaku. Kata para ulama, ini menunjukkan ada sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa? Karena yang ingin disampaikan dalam hadis ini sebenarnya ini semua maslahatnya untuk manusia. Tidak ada masalahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian, Allah masih memanggil hamba-hambanya dengan sebutan hamba. Bisa saja Allah mengatakan wahai manusia, tapi Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat kezaliman? Pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat zalim? Jawabannya sangat mampu. Sangat mampu. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi mawdi'i. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Zalim itu maksudnya adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini mana zalim. Maka tatkala Allah mengatakan ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, maka ini maksudnya adalah Allah itu mengharapkan kezaliman atas dirinya yang sebenarnya Allah itu mampu berbuat zalim. Kenapa saya singgung ini? Karena ada keyakinan sebagian ulama ahli ilmu, mereka mengatakan zalim itu adalah tasarruf fi ghairi milkihi, itu melakukan sesuatu kehendak yang bukan kepemilikan dia, membuat atau melakukan sesuatu bukan atas kepemilikan dia. Misalnya ada sesuatu barang kita ambil, kita pakai padahal ini bukan punya kita, berarti ini namanya kezaliman. Makna ini benar tidak? Dijelaskan oleh para ulama, makna ini kurang tepat. Bahkan implikasi dari definisi ini sangat fatal. Kenapa? Implikasinya adalah Allah mustahil berbuat zalim. Allah mustahil berbuat zalim. Kenapa mustahil? Saya katakan karena semua kepemilikan di atas muka bumi ini punya siapa? Allah. Kullu ma siwallahi alam, kata Al-Imam Ibnu Abdul Wahhab. Beliau mengatakan semua selain Allah itu makhluk. Berarti makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka implikasinya kalau kita mengatakan zalim itu adalah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bukan kepemilikannya, berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan Rasulullah ke neraka itu berarti bukan zalim. Paham tidak? Atau Fir'aun Allah masukkan ke dalam surga. Itu zalim atau tidak? Rasanya makna zalim adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya kezaliman terbesar apa? Syirik. Kenapa? Karena peribadatan itu tempatnya di mana? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meletakkan peribadatan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kezaliman. Maka kita katakan Allah, tapi karena kekuasaan Allah, sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala, sifat Maha Mulia, Allah tidak membuat zalim. Bahkan Allah harapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang tadi. Yang tadi Allah itu mustahil berbuat zalim. Kalau sejak awal sudah mustahil, Allah tidak berbuat zalim, ini bukan pujian berarti. Tapi kalau Allah mampu berbuat zalim tapi Allah tidak lakukan, maka ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam." Wahai hamba-hambaku, tatkala aku sudah mengharapkan kezaliman atas diriku, maka aku pun jangan bagi kalian. Ikhwan, tadi kita sebutkan bahwasanya kezaliman adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti lawan zalim apa? Adil. Lawan zalim adalah adil. Berkaitan dengan zalim atas manusia, para ulama menjelaskan bahwasanya zalim itu ada dua hal. Yang pertama yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala atau zalim kepada diri sendiri.
Yang pertama zalim kepada diri sendiri, kemudian yang kedua yaitu zalim kepada orang lain, kepada manusia. Zalim kepada diri kita yaitu kita berbuat maksiat. Yang paling besar tahapannya adalah kita berbuat kesyirikan. Kemudian di bawah dosa-dosa besar dan seterusnya perbuatan dan dosa-dosa kecil. Ini namanya kita zalim kepada diri kita. Kenapa disebutkan kita zalim kepada diri kita? Karena tatkala kita berbuat zalim tersebut, karena kondisi fatalnya, akibatnya akan tertimpa kepada diri kita. Kemudian yang kedua ada namanya zalim kepada orang lain. Entah kita berbuat zalim atas harta dia, atas kehormatan dia, atau yang lainnya. Maka tatkala Allah mengatakan ini haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kemudian aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman manusia dengan manusia yang lainnya. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim adalah suatu hal yang mengerikan, hati-hati. Kalau kita berbuat zalim kepada diri kita, akhirnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga fatal. Tapi kalau mau dibandingkan berbuat zalim kepada diri kita atau berbuat zalim kepada orang lain, kata para ulama, lebih ringan kita berbuat zalim kepada diri kita. Di kesalahan syirik maksudnya. Kalau kita tahu kita berbuat zalim kepada diri kita, yaitu kita berbuat dosa besar, dosa kecil atau yang lainnya, kata para ulama, ini lebih ringan daripada kita berbuat zalim kepada manusia yang lain. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadzalam," wahai hamba-hambaku, janganlah kalian saling berbuat zalim. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "La antalqallaha bi 70 dzanban fima bainaka wa bainallah ahwan ilaik min antalqallaha bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainan nas." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kau wafat, kemudian kau membawa dosa sebanyak 70 dosa, tapi dosa ini bersinggungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain syirik. Ini kata Sufyan, ini lebih ringan daripada kita berbawa satu dosa antara kita dengan siapa? Manusia. Kenapa jemaah subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu pada asalnya Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Tatkala kita berbuat maksiat, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan. Sangat mudah. Yang penting kita bertobat jujur, Allah akan ampun. Tapi kalau manusia pada asalnya dia tidak akan maafkan. Dia tidak mau maafkan. Kenapa pada hari kiamat dia juga sangat butuh dengan namanya kebaikan. Semua kita bakal butuh dengan kebaikan. Siapapun ada orang punya utang sama kita, utang kebaikan, utang dosa, kita pasti minta. Siapapun, meskipun istri kita dari ibunya, dari bapaknya. Kemudian juga dia lari dari istrinya atau suaminya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing urus dirinya masing-masing. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kenapa mereka lari? Karena tidak mau ditagih pahalanya. Kenapa kita tahu setiap kita pasti kita punya kewajiban sama keluarga kita. Kita sama istri kita punya kewajiban. Kita sama anak-anak kita punya kewajiban. Semua orang di keliling kita punya kewajiban. Dan kita sadar bahwasanya kita tidak bisa maksimal untuk memberikan semua hak mereka. Oleh karena pada hari kiamat kita ini bakal lari dari mereka. Kita lari dari mereka. Kita takut istri kita datang, sini mana hak saya kemarin di dunia, kau tidak berikan. Kita takut. Kemudian anak kita juga datang, Pak sini hak saya, dulu kau tidak kasih ini. Kita kabur. Kemudian juga kakak-kakak kita, adik-adik kita demikian kita kabur. Kita nggak mau kebaikan yang kita punya pada hari kiamat diambil sama mereka. Terus gimana tiba-tiba ada orang datang yang dulu kita zalimi. Kalau kita zalimi berarti kita benci sama dia. Pasti kan? Kalau kita zalimi sama dia, pasti kita benci sama dia. Tiba-tiba dia datang, dia ambil pahala kita. Sedih tidak, Pak? Sedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang-orang muflis? Kata Nabi, kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang-orang bangkrut di antara kita itu orang tidak punya harta, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflis man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis, yang beruang bangkrut, yang pahit bukan seperti itu, yang enggak punya harta bukan. Tapi adalah orang-orang yang pada hari kiamat dia bawa pahala sangat banyak. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala semua amalan saleh. Namun ternyata di dunia dia pernah mencela orang. Dia pernah nuduh orang. Dia pernah mukul orang, dia pernah menumpahkan darah orang. Maka pada hari kiamat dia akan jadi orang yang pahit. Kenapa pahit? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagikan pahala dia kepada orang-orang yang dia zalimi. Ikhwan, kalau cukup mending. Misalnya kita zalimi 10, kita punya pahala 10, kita bagi 10, selesai, berarti 0. Terus gimana kalau yang kita pahalanya sudah habis, orang masih ngantri? Itu kan mengerikan. Pahala udah habis, tapi orang yang minta pahala sama kita masih ngantri. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengadilinya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil apa? Keburukan-keburukan mereka, kemudian lemparkan kepada kita. Ingat, manusia pada asalnya tidak akan memaafkan. Ini asalnya. Maka ikhwan, dari sini kita belajar jangan sampai kita menzalimi orang. Apapun yang kita halalhu minhumul yaum, minta kehalalan. Cerita ada Syekh Abdul Razak radhiyallahu ta'ala, dikisahkan oleh muridnya, ditulis dalam suatu risalah. Syekh Abdul Razak seorang apa? Dosen di Jamiah Islamiyah. Suatu ketika dia masuk, kemudian dia absen. Kalau tidak salah dia orang Sri Lanka atau orang Thailand, namanya Muhammad Siam. Muhammad Siam, apa artinya itu? Muhammad puasa. Mungkin dulu orang-orang sana banyak bukan orang Muslim. Dan disebut dia namakan anaknya mungkin Muhammad Siam, Muhammad puasa. Ternyata ketika Syekh Abdul Razak absen, Muhammad Siam ternyata tidak hadir, dia sedang absen. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Shoma Muhammad fagoba. Muhammad puasa, mungkin ngantuk, akhirnya dia absen, tidak masuk ke kelas. Karena Syekh Abdul Razak bercanda. Ketika semua kelas tertawa, Syekh Abdul Razak akhirnya istighfar, astagfirullah. Kenapa? Dia tahu ini dosa. Ini adalah perbuatan apa? Ghibah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak? Maka keesokan harinya pertemuan berikut, ini Muhammad Siam masuk. Tatkala Syekh Abdul Razak absen satu sampai ke namanya Muhammad Siam, maka Syekh Abdul Razak temui dia. Syekh Abdul Razak minta maaf sama dia. Syekh Abdul Razak ceritakan, tadi kemarin pekan lalu saya begini, kata. Tapi ternyata pertemuan berikutnya ternyata dia. Tapi kan orang kita nggak tahu dalam hati orang seperti apa. Akhirnya pertemuan berikut Syekh bawa kitab, dihadiahkan kepada Muhammad Siam, dan kitab yang sangat banyak sekali. Kalau cuma bercandain orang, kita ini kalau dibercandain sama guru kita senang tidak? Senang. Berarti bisa jadi Syekh kita, guru kita itu kan ingat sama kita biasanya. Kalau dia bercandain kita, apapun itu kita suka, kita senang. Setelah dia mau ejek, kita senang biasanya. Ini Muhammad Siam diejek, maka ejekan yang biasa lah, mungkin kecil. Tapi Syekh Abdul Razak tidak merasa itu perbuatan yang kecil. Dia merasa itu perbuatan yang sangat besar. Ya, inilah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semuanya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Para ulama. Hal yang sepele mungkin dianggap kita mata itu sangat kecil, ternyata itu besar di mata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Maka ini pelajaran bagi kita, ikhwan, jangan kita zalimi orang sekecil apapun. Dalam riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kayu, siwak dan kopi ini perbuatan zalim. Buktinya apa zalim? Kita nggak mau sendal kita basah, tapi kita mau basahin sendal orang. Bahkan yang kecil seperti itu aja mereka perhatikan, apalagi yang besar-besar. Apalagi kita hina orang, kita tuduh orang, kita ambil harta orang, kita pukul orang, kita tumpahin darah orang. Maka falyatahallalhu minhumul yaum. Minta kehalalan sejak sekarang. Apapun yang mereka minta kita kasih. Kita punya harta yang banyak, tapi kalau kita tidak minta maaf, itu harta tidak bisa bermanfaat, tidak bisa kita bayar hutang kita. Dan kezaliman, kata para ulama, itu adalah hutang yang harus kita bayar. Mau tidak mau pasti harus kita bayar.
Jemaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukaddimah di hadis tersebut. Allah mengatakan ini haram tadzulmu ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kalau kita bisa duduk di sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tapi kita merasa kita aman dengan saya ke sini karena saya ke sini karena saya usaha, karena saya ngaji, saya ini saya karena saya. Jangan sampai demikian. Ini bahaya. Kita harus sandarkan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum dhallun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu semua sesat kecuali yang aku berikan hidayah kepada kalian. Ini berarti hidayah murni di tangan ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hidayah agar kita bersyukur. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pun ingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, kami dapati engkau dalam kebingungan, tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apa itu Al-Qur'an, fahada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lantas kami pun berikan hidayah kepada syarr apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Oh, saya lupa ini. Wahirlakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kau itu suka terhadap sesuatu, tapi itu buruk pada kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, ternyata itu baik bagi kalian. Buat diri kita aja kita nggak tahu, apalagi dengan yang besar-besar. Maka ikhwani fiddin, pelajaran yang pertama, kita harus yakin bahwasanya kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya hakikat yang Allah sebutkan dalam hadis ini, bahwasanya kita ini adalah sesat, kecuali yang Allah berikan hidayah kepada kita di antara kita. Maka selalu minta hidayah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan ya ibadi. Lagi-lagi Allah mengatakan wahai hambaku. Kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu apa? Lapar. Semua kalian lapar. Jadi kalau lapar, ingat hadis ini. Kita semua, bukan saya saja yang lapar, semua lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali hamba-hamba yang aku kasih makan. Fastat'imuni untuk ibkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makanan kepada kalian. Kata para ulama, ini Allah yang mengatakan bahwasanya kalian itu butuh rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita segarkan kepada diri kita. Sering kita dengar ketika orang sudah sukses, apa dia katakan? Ini kata pengalaman saya. Iya tidak? Sering. Kita katakan iya kali pengalaman itu. Tapi yang kasih kau pengalaman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menyandarkan rezeki itu yang kita dapatkan dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama' wal ardh. Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, ingatlah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Hal min khaliq, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang bisa memberikan rezeki kepada kalian yang turun dari langit atau dari bumi? Allah tanya. Ada tidak jawabannya? Tentu enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa berikan kalian rezeki kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya? Enggak ada yang bakal bisa. Ada yang mengatakan ya udah saya enggak kerja, tapi saya nanti tanam padi kan tumbuh, ini berarti dari saya, hasil usaha saya. Saya enggak minta Allah, saya bisa usaha sendiri. Saya punya padi, saya tanam, nanti siramin, bisa tumbuh saya kan. Kita katakan itu padi dari siapa? Benihnya dari siapa? Bisa enggak kita buat seperti itu? Kemudian yang menumbuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang turunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ini cuma menanam. Kita cuma menanam. Tapi yang tumbuhkan, yang turunkan hujan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, "Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun?" Tidakkah kalian lihat minuman yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Apakah kalian yang menurunkan hujan ataukah kami? Kata Allah Subhanahu wa taala.
Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kata Allah, kami jadikan air hujan itu asin. Bayangkan kalau air hujan asin itu seperti apa? Kalau Allah mau, Allah jadikan bikin seperti itu. Ini menunjukkan semua hujan itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Falyanzurul insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Coba lihat. Kita makan apa? Makan nasi, makan jagung, makan ubi-ubian. Coba perhatikan makanan yang kita makan. Anna sababna al-ma'a asabba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan hujan. Tsumma syaqaq biji-bijian wa 'inaban wa qabba. Kemudian anggur-anggur dan lainnya, wa zaitunan wa nakhla, wa zaitun dan kurma, wa hada'iqa ghulba. Hadiqah, kebun yang lebat, wa fakihatan wa abba, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua untuk kalian. Apapun yang kalian makan itu semua untuk kalian, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Maka jangan kita sandarkan apa? Kebaikan yang kita dapatkan kepada diri kita. Jangan seperti Qarun, dia menyandarkan atas kecerdasan kita. Enggak boleh. Kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, betapa banyak kita lihat orang yang pendidikan lebih tinggi ternyata dia lebih miskin daripada orang yang pendidikannya rendah, tapi tidak banyak. Maksudnya yang saya katakan, standar kepintaran tidak bisa mempengaruhi ekonomi seseorang. Terbanyak kita lihat orang yang biasa-biasa aja ternyata kaya raya. Kenapa? Bismillah, nekat deh. Ada orang yang pendidikan tinggi tapi ekonominya biasa-biasa aja. Kenapa? Kebanyakan mikir, ini gimana ini? Karena semua itu rezeki murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma usaha berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, kita usaha, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih berarti itu terbaik buat kita. Kalau Allah tidak kasih berarti itu juga terbaik buat kita. Kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sandarkan kebaikan yang kita dapatkan pernah wujud. Allah mampu kapanpun ambil harta yang kita miliki, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, poin yang berikutnya, Allah mengatakan, ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Semua kalian itu telanjang. Semua kalian telanjang. Illa man kasawtu. Kecuali hamba-hamba yang kami tak lama kita dilahirkan kan telanjang, enggak bawa apa. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya kita masih butuh harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan, kita mau pakai baju, apapun itu di atas muka bumi ini, kita butuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, lihat, Allah menyebutkan tentang hakikat kita, kemudian Allah suruh kita minta sama Allah. Allah mengatakan kita ini apa tadi? Pertama, sesat. Minta hidayah sama Allah. Kemudian kedua, Allah mengatakan kita apa tadi? Lapar. Kemudian Allah mengatakan minta makanan sama Allah. Kemudian ketiga, Allah mengatakan kita apa? Telanjang. Kemudian Allah mengatakan minta pakaian kepada Allah. Ikhwan, Allah dikasih. Dua kali datang lagi, dikasih, masih senyum. Ketiga, kasih. Keempat, mulai cemberut biasanya. Kelima, kadang diusir. Nanti kok minta terus, kerja cari uang. Itu manusia. Kenapa? Karena dia tahu kekayaan dia terbatas. Nggak bisa kasih senang orang semua dengan harta-harta yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya. Ketika Allah mengatakan semua manusia berkumpul dalam suatu tempat, minta sama Allah, itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan kalau kita mau lihat hadis tersebut, contohnya misalnya ketika manusia berkumpul di mana? Arafah. Antum lihat manusia itu kan dari penjuru negeri di mana-mana, berkumpul dalam satu tempat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau kabulkan semua itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya semua manusia jadi siapa orang paling kaya di sini? Di dunia siapa? Bill Gates ya? Belum. Misalnya semua orang kaya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suka dimintai. Maka kita kalau punya hajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Terkadang kita ini minta ragu-ragu.
Ya tidak. Apa contohnya keraguan yang antum minta tapi antum ragu-ragu? Ya Allah, saya pengen, jadi bilang bukan saya. Dia bilang, ya Allah, saya pengen nikah lagi. Antum ngomongnya ragu-ragu, gimana mau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah mengatakan ud'ullaha wa antum muqimuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau yakin itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doanya kadang-kadang ragu-ragu, ngetes. Dikabulkan ya, dikabulkan ya. Terus dikabulkan bingung. Ini maksudnya ya itu kita kurang yakin. Yang kedua, kita kurang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sholat azan, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Masih ada space waktu dari azan ke iqamah. Itu kita berdoa, sudah sholat tadi 4 rakaat atau 4 rakaat. Lalu kita berdoa. Sudah minta banyak-banyak, berhenti, masih panjang waktu. Menghabiskan waktu di antara 2 azan itu aja sulit untuk berdoa, menghabiskan waktu itu sulit bagi kita. Kenapa kita kurang butuh sama Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dari sejak kapan? Sejak matahari, sejak pada zuhur di waktu Arafah sampai kapan? Menjelang maghrib. Kita minta apa itu? Kita doa 3 menit, 5 menit belum selesai. Apa? Belum azan, belum qomat. Ini menunjukkan kita sangat kurang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah suka. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Dan benar, makanya yang belajar mengatakan, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi pernah mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya salah seorang di antara kalian minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Hatta yas'ala syi'sha na'lihi idan qata. Sampai kalau sendalnya itu putus, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau ada sesuatu yang remeh, kita lupa, kita bisa beli lagi kok. Maksud di sini hadis ini Nabi para ulama mengatakan, tatkala kita butuh sama sesuatu, memang kita bisa beli, tapi kita ingat sama Allah. Ya Allah, saya pengen beli. Kita enggak, apapun yang pulsa habis tinggal beli, kuota habis tinggal beli. Coba kita ingat kuota habis, ya Allah saya mau kuota. Kan bagus. Kita sandarkan kepada Allah. Meskipun kita mampu, kita punya untuk keluarkan untuk beli tersebut, tapi itu maksudnya kita kata Nabi, hendaklah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala meskipun apa tali sendal kita putus. Sudah ada nih? Belum. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, pertama kita sesat, hakikat kedua kita lapar, hakikat ketiga kita telanjang, yang keempat kita ini pasti melakukan yang namanya dosa. Enggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Pasti kita terjatuh dalam dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik orang yang salah, yang berbuat dosa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan perintah tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Allah mengatakan juga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat kita pasti namanya melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Makanya para ulama mengatakan, bukan syarat masuk surga itu tidak berdosa. Tapi yang jadi masalah kan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, "Lau lam tudhibun la dhahaballahu bikum." Kalau sekelompok manusia ini apa namanya? Malang. Kalau satu kecamatan ini tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kan ini, maka Allah akan musnahkan kita semuanya. Kemudian Allah ciptakan manusia yang baru, kemudian mereka berdosa dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah suka
orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka orang yang berbuat dosa kemudian dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis dikatakan demikian. Kalau kita ini tidak berdosa, tapi itu tidak mungkin, Allah akan binasakan kita semua. Kemudian Allah datangkan manusia yang baru yang mereka berdosa, kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, kita akan azan dulu sebentar, kita lanjut sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani wa rahmatil lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebentar. Kita sampai hakikat yang keempat, kalau tidak salah Allah mengatakan kita ini semua berdosa. Maka fastaghfiruni, kata Allah, mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepada kalian. Setelah Allah menyebutkan tentang hakikat manusia dalam hadis ini tentunya, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang kekuasaannya, tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ibadi, sungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku. Walam tablughu naf'i fatanfa'ni, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian manusia, dari awal penciptaan manusia sampai pada hari kiamat, kemudian semua jin, kalau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, semua semakin anak buahnya manut sama dia semakin kuasa, kekuasaannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin anak buahnya itu enggak nurut sama dia, berarti kekuasaannya kurang. Allah enggak. Berapa? 1000. Ketika sampai di tengah perjalanan, 300 orang keluar, dipimpin oleh orang munafik. Maka tatkala itu Allah pun mengatakan, ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhi yusari'una fil kufr. Dengan Allah mengatakan, wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurullaha syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka itu berbalik, biarin udah. Itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah sedikit. Mereka enggak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai Muhammad, jangan kau bersedih. Kalau ada orang-orang yang dia mungkin murtad atau berbuat apalah, bermaksiat, jangan kau sedih. Itu tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah tidak terbatas. Kita ini yang butuh sama Allah. Kita butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya itu balik kepada dia. Allah enggak butuh sama syukur ibadah kita apapun itu. Untuk pendakwa-pendakwa, dai-dai yang menyebarkan kebaikan, Allah enggak butuh. Kita yang butuh kepada dakwah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada diri kalian, kalau kalian berbuat baik, maka itu akan kembali kepada kalian. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhila al-bahr. Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat kumpul dalam suatu tempat, kemudian semua kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kekuasaan Allah. Kita bayangkan semua manusia di atas muka bumi dalam suatu waktu bisa berdoa dan Allah tahu semua pembicaraan orang. Kita aja ngelihat masyayikh di Madinah yang ada setoran 3 orang, 4 orang. Ini 1, 2, 3, 4 surat. Bacaannya beda-beda, Pak. Mungkin ada yang baca Al-Baqarah, mungkin ada yang baca Al-Imran, ada yang baca Al-An'am, ada yang baca juz 30. Syekhnya bisa tahu. Ente salah. Kita juga sudah takjub. Kok bisa ada orang seperti ini? Kita, 2 orang bicara sama kita udah bingung. Tadi ngomong apa? Buat diam dulu. Dengar yang ini dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, semua manusia berkumpul di satu tempat. Allah kok bisa tahu? Dan kalau Allah kabulkan semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang apapun yang ada pada diriku
illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ini hanya permisalan. Allah menyebutkan jarum kemudian dimasukkan ke apa? Ke lautan, kemudian diangkat. Hanya berkurang gitu. Kebanyakan yang di atas kan hanya setitik dari lautan, luasnya lautan di atas muka bumi, seperti itu. Padahal semua manusia minta itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi mal'a. Tangan Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya itu seluas. Allah bisa berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, innama hiya a'malukum, dan amalnya falyahmadillah. Hendaknya dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghayra dzalik, apabila dia dapati ternyata tidak baik, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ikhwan, Allah mengatakan innama hiya a'malukum usiha lakum. Tatkala kita beramal, Allah mengatakan Allah catat. Raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak satu perkataan yang kita ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat. Makanya hati-hati kalau kita berbuat zalim. Jangan kira tidak dicatat. Mungkin kita sinis sama orang, kita dengki sama orang, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata kita. Dan kita pakai kacamata, kita ngelirik cewek, orang enggak tahu, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang kalian simpan dalam hati. Kita hasad sama orang, kita punya niat jahat sama orang, Allah tahu. Dan itu Allah catat, Allah tampakkan nanti pada hari kiamat. Inilah beratnya kita, Pak. Kita itu bakal dihisab, bakal diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu syair disampaikan pada Ali bin Abi Thalib, "Lau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin, walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'in." Kata beliau, kalau seandainya kita wafat, kemudian kita dibiarin gitu aja, maka niscaya kematian itu istirahat. Tapi yang jadi masalah, kata beliau, walakinna idza mutna, tapi kalau kita mati, bu'ithna, kita akan dibangkitkan, wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'in. Kita akan diminta semua atas pertanggungjawaban yang kita pernah lakukan di atas muka bumi ini. Makanya kalau ada orang mengatakan dia sudah istirahat, kalau dia wafat, enggak, itu belum istirahat. Itu bahkan menjadi cobaan pertama. Karena dia akan terus menjalani cobaan sampai nanti kapan? Sampai ketika dia berujung masuk ke dalam surga. Kata Ali bin Abi Thalib, kita mati kita enggak istirahat. Kapan roha? Tatkala kaki kita sudah masuk ke dalam surga. Itu baru namanya istirahat. Tapi kalau masih dalam kubur, itu belum istirahat. Kita bakal diaudit, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan sekecil apapun itu kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan lihat nanti pada hari kiamat. Ada balasannya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min tersebut. Kalau kebaikan terlihat, berarti keburukan juga akan diperlihatkan. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyimpan keburukan tersebut. Keburukan apapun, usahakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Dan inilah cita-cita kita wafat dengan tidak membawa permasalahan apapun. Terlebih permasalahan kita dengan siapa? Manusia. Ini yang mengerikan. Kalau orang wafat, atau mungkin kita bermasalah sama orang, ternyata orangnya sudah wafat. Gimana mau minta maaf? Dan kita tahu orang itu sangat benci sama kita. Dia tidak ridho dengan mungkin kita pernah zalim sama dia. Kan mengerikan. Di hari kiamat dia akan minta tanggung jawab itu. Dia akan minta itu. Makanya para ulama mengatakan utang yang pasti dibayar. Inilah ikhwan jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka dia harus puji Allah. Kenapa puji? Tadi sebutkan kembali di awal. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kalian sesat kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kita dalam kebaikan, tatkala kita wafat, maka dapat catatan kita baik semua, maka kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan orang penghuni surga di antara perkataan yang mereka katakan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Kata para penghuni surga, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah. Kalau seandainya Allah tidak berikan hidayah kepada kami, kita nggak bakal dapat hidayah. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan pertama yang mereka ucapkan nanti di surga adalah bersyukur. Oke, Allah mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Kalau kau dapat kebaikan di catatan amalmu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau kau tidak dapat kebaikan dalam catatan amal tersebut, jangan kau celah Allah, jangan kau celah orang lain, tapi celahlah dirimu sendiri. Itu kerjaanmu, itu amalanmu yang kami hanya catat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu juga sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Intinya sunnah Allah punya sunnatullah. Seorang yang dia beramal soleh maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang beramal buruk maka tempatnya di neraka jahanam. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita yang Allah sudah catatkan di Lauhil Mahfuz, maka tugas kita adalah beramal. Inilah ikhwan fillah yang bisa kami sampaikan. Intinya pada hakikatnya kita dapati tadi apa? Manusia itu fakir. Manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesat, kita lapar, kita telanjang, dan kita berdosa. Dan semua ini, keempat ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang penting kita berdoa jujur, yakin. Tatkala Allah kabulkan berarti itu yang terbaik buat kita. Tapi tatkala kita minta Allah tidak berikan, yakinlah itu pun yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kasih kita yang terbaik, itu yang terbaik. Karena bisa jadi kita suka sama sesuatu ternyata buruk bagi kita. Sebaliknya, kata kita menyatakan itu buruk, ternyata itu baik bagi kita. Maka apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita miliki, syukurilah. Qanaah, inilah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala alam. Ini bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan saya. Dan saya mohon maaf dan saya siap murni dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ustaz, ini pernah ketemu atau ngobrol sama salah seorang ulama sufi. Beliau tuh pernah bilang ini, bukankah Allah Maha tahu apapun yang terbesit dalam hati rahmanya? Maka saya malu meminta dunia kepada Allah, sedangkan amal kebaikan saya sedikit. Nah, ini menjawab syubhat ini bagaimana? Ini syubhat ini memang tersebar di masyarakat. Mereka mengatakan begini, kalau kau minta dunia, kau tidak ikhlas semuanya. Sering diucapkan seperti itu. Seakan-akan kau berdoa, kau beribadah hanya minta apa? Dunia. Iya benar, kalau kita murni minta dunia, itu kesalahan. Nggak boleh kita beribadah murni minta dunia. Tapi tatkala kita beribadah hanya kepada Allah, ikhlas, tapi ada domplengan apa? Dunia, nggak masalah. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Apa dalilnya? Banyak. Seperti Nabi SAW mengatakan, Man ahabba an yusatalahu fi rizqihi wa yumsalahu fi athari falyasir rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pengen rizkinya ditambahkan, dunia tidak? Dunia. Dan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, dunia bukan? Falyasir rahimah. Maka sambunglah silaturahmi. Dalam hadis Nabi mengatakan umroh 1 dan umroh berikutnya mukaffiratun lima bainahum, akan menghapus dosa dan Allah dan Nabi mengatakan haji akan mengikis kefakiran seseorang di dunia sebagaimana pandai besi ketika mengikir karat-karat pada besi. Dunia bukan? Dunia. Dan banyak ayat apa namanya himbauan atau arahan dari Nabi SAW yang menjelaskan kalau ibadah ini dapat ini, ibadah ini dapat ini. Maka ketika dikatakan bahwasanya tatkala kita minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau murni memang ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu memang domplengan dari ibadah yang memang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata para ulama tidak sedikit pun mengurangi keikhlasan seorang. Enggak. Kebiasaan ini. Saya takut setahun saya tidak pergi haji, Allah punya kebiasaan merubah. Paham? Ketika dia biasa haji, Allah tambahkan apa? Rezekinya. Dia takut ketika dia berhenti haji, Allah ubah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Kan Allah mengatakan
bukan tujuan apa? Utama. Tujuan kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak mengurangi keikhlasan. Kalau mengatakan itu tidak boleh, apalagi sampai mengurangi keikhlasan, tidak benar. Wallahu taala alam. Izin bertanya Ustaz, apabila kita tidak sengaja berbuat zalim kepada orang lain, kita telah meminta maaf, namun orang tersebut tidak mau memaafkan, apakah kelak kita tetap dituntut dengan kezaliman tersebut? Bertanya, beliau mengatakan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, di sisi Allah pasti dimaafkan, Tapi kita punya utang sama orang yang kita zalimi tersebut. Misalnya, para ulama dalam buku-buku fikih sering menjelaskan, misalnya anak kita tendang bola kemudian kena kaca orang, berarti kan anak kita nggak berdosa, nggak sengaja. Tapi kita masih punya kewajiban untuk mengganti kaca tetangga kita itu. Maka kezaliman seperti ini tetap kita harus minta kehalalan. Tatkala kita sudah berusaha, kita kasih yang terbaik, dia tidak memaafkan, ya sudah, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kita punya hujah. Ya Allah, saya sudah berusaha minta maaf, saya sudah berusaha yang terbaik, tapi dia tidak maafkan. Tapi biasanya mungkin kita kurang effort, kurang tulus untuk meminta maaf, mungkin kurang tulus untuk mengganti mungkin kezaliman yang kita lakukan. Tapi masalah itu saya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita yakin ini bisa jadikan hujah, mudah-mudahan itu bisa dimaafkan. Buat dari ikhwan, bagi yang dizalimi, asal maafkan. Kata para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan memaafkan adalah sifat-sifat orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang surga tersebut disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berinfak meskipun harta mereka lapang ataupun sempit, mereka meredam amarah dan mereka memaafkan orang lain. Maka yang terbaik kita maafkan. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Madza yanfa'u an yu'adzaba akhuka bisababik." Apa manfaatnya? Ada saudara kita sama muslim, ternyata nanti di hari kiamat diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih manfaatnya buat kita? Misalnya ada orang zalim sama kita, kemudian dia diadab sama Allah. Apa manfaatnya buat kita? Kita dizalim. Kata Imam Ahmad, enggak ada manfaatnya. Ahsan kita maafkan, kita dapat pahala yang sangat besar. Itu yang terbaik. Tapi ini teori. Ini teori. Tapi kalau kita dizalimi dan memang benar-benar dia minta maaf, ataupun dia nggak minta maaf, ya sudah kita maafkan. Lebih tenang. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas keburukan yang tertuju pada fisik Nabi, kepada diri Nabi. Hatta tuntahaka hurmatullah, sampai yang dicela itu syariat Allah, hukum-hukum Allah, fayantaqimu lillah, barulah Nabi itu membalas. Itu pun balasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dicela. Ente begini. Kadang kita balas itu bukan karena Allah, kita bela diri kita. Ya tidak? Misalnya kita dikatakan antum celana cingkrang. Itu bukan bela Allah, tapi kita bela diri kita. Nabi tidak seperti itu. Nabi bela pun itu pun yang dibela Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ingin sampaikan, bagi kita jangan sampai kita menzalimi orang, tapi kalau kita menzalimi maka kita maaf. Tapi kalau kita di posisi orang yang dizalimi, maka yang terbaik kita memaafkan. Kita ikut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah memaafkan. Allah taala alam. Bagaimana sebaiknya sikap kita apabila hidup berdampingan dengan orang yang kerap berbuat zalim? Berat makanya kalau mau beli rumah, lihat tetangganya dulu. Sejauh ini cukup menjaga jarak karena khawatir menjadi penyakit hati. Apakah ini benar? Allah taala alam, kayaknya ini yang paling benar. Pertama, kalau kita ladenin capek,
hati kita sakit, dan manusia punya tabiat la'ammaratun bisu, pasti akan mengarahkan kepada keburukan. Karena kita nggak sabaran, kita balas, bahkan bisa jadi lebih. Ini yang bahaya. Kalau orang zalim sama kita, kita balas, kita biasanya balasnya lebih. Kamu bodoh. Kita balas, iya, saya bodoh. Kau juga bodoh dan bejat. Biasanya kan sering gitu, lebih. Kalau membalas sama itu boleh kata para ulama. Tapi terkadang kita lebih keceplosan karena saking marah, emosi. Ya sudah, kalau bisa kita jauhi dia, tapi kalau kita yang terbaik kita dakwai. Kalau memungkinkan kita dakwai, karena kalau orang dapat hidayah sifatnya berubah, ini sangat besar pahalanya buat kita. Bayangkan tadinya orang ini mungkin suka celah-celah. Kalau kita nasihat, kita berikan bakso sehari, mungkin modal 1 juta dalam sebulan, bisa jadi orangnya berubah. Kemudian selama seumur hidup setelah itu dia berubah, kita dapat pahala dari sisi yang tadi kita obati penyakit dia. Maka kalau bisa ya dinasihatin supaya orangnya berubah dan kita juga dapat pahala. Tapi kalau nggak mampu, ya udah menghindar mending daripada kita yang sakit hati. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana caranya kalau kita pernah zalim dengan orang dan orang itu sudah tidak kita temui lagi atau sudah meninggal dunia? Ini kan ngeri kalau kayak gini, Pak. Kita pernah zalimi orang, kita mau cari orang sudah nggak ada di mana, orang ternyata sudah meninggal. Dan orang itu mungkin masih jengkel sama kita, dia tidak ridho sama. Ya Allah Ta'ala, kita hendaknya bertobat pertama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berikan kebaikan kepada dia. Yang kedua, beramal sebanyak-banyaknya. Karena amalan kita nanti diambil sama dia. Iya jelas. Karena dia tidak ridho pasti. Kedua. Yang ketiga, kita berbuat baik sama dia. Misalnya kalau dia sudah meninggal, ya kita sedekah buat dia. Apapun itu kita buat kebaikan. Atau mungkin kalau kita sering gibah dia, kita puji dia di tempat-tempat yang banyak. Artinya kita berusaha bertobat, kita banyak-banyak amalan soleh, dan kita buat kebaikan buat dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan telah berikan kesempatan bisa berbagi faedah di sini. Sekali lagi semua yang saya sampaikan ini kembali manfaatnya pertama kepada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi jemaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut, dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.